Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmatul Islam dengan NIM 24031554047, absen 7, kelas 2024E, akan mempresentasikan jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah Statistika Inferensial. Nah, pada nomor satu ini saya akan menjelaskan terkait pengujian asumsi pada model regresi linear yang telah diperoleh itu nantinya akan ada uji normalitas, residual, dan uji linearitas serta asumsi regresi lainnya. Nah, untuk yang uji normalitas ini, nah ini dapat diketahui bahwa yang sebelumnya di soal itu Y itu senilai 2198 plus 0,0032 X. Nah, maka untuk M-nya itu senilai 20, lalu untuk rata-ratanya itu 0 dan standar deviasinya itu 0,091. Di sini kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, H0-nya ini beresidual bahwa untuk distribusi normal dan H1-nya itu residual untuk tidak berdistribusi normal. Nah, maka dapat ditentukan bahwa taraf signifikansinya itu senilai 0,05 atau senilai 5%. Nah, yang pertama ini kita perlu menghitung Z tiap kelasnya. Nah, ini kan di sebelumnya itu terdapat 6 kelas di sini. eh, Sesuai soal, nah kita menghitung tiap kelasnya terlebih dahulu menggunakan rumus yaitu Z sama dengan X eh, min rata-rata per standar deviasi. Nah, kita misal ambil contoh salah satu dari kelas satu nih, yaitu bahwa X-nya ini 0,24 min 0 untuk rata-ratanya, lalu standar deviasinya itu 0,09. Maka dapat diketahui bahwa senilai minus 2,64. Nah, kita lakukan keseluruhan hingga sampai kelas terakhir, yaitu kelas 6. Kemudian kita lakukan juga terlebih dahulu untuk hitung uji G-square-nya. Kita menggunakan rumus yaitu dengan menjumlahkan selisih kuadrat antara frekuensi observasinya dan frekuensi harapan yang dibagi menggunakan frekuensi harapannya gitu. Nah, kita lakukan tiap kelasnya mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Lalu di sini dapat dinilai bahwa setelah kita melakukan nilai statistik uji G-square-nya itu, ini eh, didapatkan bahwa nilai G-square-nya itu sebesar 2,78 untuk X kuadrat hitungnya. Nah, lalu kita lakukan hitung uji nilai kritis. Nah, setelah melakukan tadi itu di awal hitung setiap kelas serta hitung uji G-square. Nah, untuk nilai kritisnya ini eh, bahwa ditunjukkan untuk derajat bebasnya itu bernilai sejumlah 3. Kemudian bahwa untuk X kuadrat tabelnya itu 0,05 dari taraf signifikansinya, lalu untuk tiganya itu dari derajat bebas tadi, lalu dijumlahkan maka totalnya itu 7.815. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa nilai G-square itu hitung lebih kecil dari G-square tabelnya. Maka dapat dinilai bahwa ini menunjukkan gagal tolak hipotesis nol. Sehingga residual pada model regresi yang berdistribusi normal itu asumsi normalitasnya residual itu telah terpenuhi. Lalu kita lanjut untuk soal yang B. Untuk soal yang B ini kita melakukan uji linearitas berdasarkan output R. Eh, di situ tercontoh bahwa soalnya, nah ini kita tentukan terlebih dahulu untuk hipotesis yang diuji H0-nya itu tidak terdapat hubungan linear antara X dan Y-nya. Lalu untuk
A1-nya itu memiliki hubungan linear antara X dan Y. Nah, untuk berdasarkan output R-nya, ini tuh dinilai bahwa F itu sebesar 966,1 dengan p-value-nya itu dari p-value-nya itu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Karena p-value-nya itu jauh lebih kecil dari taraf signifikansinya tadi sebelumnya itu 5%, maka hipotesis nolnya itu ditolak gitu. Sehingga ini memiliki hubungan linear yang sangat signifikansi antara jumlah penduduk dan PDRB-nya, maka model regresi yang dibentuk memenuhi asumsi linearitasnya dan layak dapat digunakan. Nah, ini untuk yang C, yang terakhir, kita melakukan asumsi regresi. Nah, kan kita tahu bahwa eh, di sini kita menggunakan selain dari normalitas residual dan linearitas. Nah, ini terdapat beberapa asumsi yang bisa dilakukan dalam regresi linear. Yang pertama itu adanya homoskedastisitas. Nah, ini merupakan bahwa varians residual konstan itu tidak terpenuhi, sehingga estimasi standar errornya itu menjadi bias dan uji statistiknya itu tidak valid. Lalu yang kedua itu terdapat independensi residual, yaitu antar pengamatan harus saling bebas. Mungkin dari pelanggaran asumsi ini tuh bisa menyebabkan kayak koefisien regresinya itu menjadi tidak efisien dan kesimpulan statistiknya itu bisa terjadi kekeliruan. Yang terakhir, yang ketiga itu tidak adanya mul tidak adanya multilinearitas atau kita bisa eh multikolinearitas. Nah, atau kita bisa sebutnya itu pada regresi linear yang berbeda yang berganda, yaitu variabel bebasnya itu tidak berkorelasi tinggi satu sama lain sehingga koefisiennya itu regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.